mata pelajaran yang lu nggak suka gitu selama lu di sekolah, ada nggak gitu? Mata pelajaran yang mungkin awalnya tuh gue nggak suka tapi sekarang suka banget. Itu mata pelajaran public speaking. Oke, kembali lagi di podcast Time Coffee. Nah, bersama gue Dimas Faizi, gue Zahra. Nah, di mana podcast ini berisi tentang hiburan, edukasi, dan diskusi. Oke. Nah, BTW nih di sebelah kita udah ada narasumber dan bintang tamu yang pastinya kan nih ya. Boleh dong sapa dulu dong. Gue Aslam dari Prodi Hubungan Masyarakat. Gue Ipan dari Prodi Masyarakat juga. Oke. Buat lu nih latar belakang sekolah SMK lu dulu apa sih, SMK, SMA atau apa? Gue SMA tapi boarding school, jadi kayak mondok sambil sekolah gitu. Kalau lu sendiri gimana, Pan? Kalau gue dari SMK di Ponegoro 1. Oh, SMK. Wow, beda sekali ya latar itunya jauh. Ambil jurusan apa kalau betul? Di situ gue ngambil akuntansi. Untuk Aslam nih, pertama Aslam dulu ya. Oke. Ada nggak sih mata pelajaran yang lu nggak suka gitu selama lu di sekolah? Ada nggak gitu? Mata pelajaran yang mungkin awalnya tuh gue nggak suka tapi sekarang suka banget. Itu mata pelajaran public speaking. Jadi kita kan kalau di awal disuruh maju ke depan, ganggu, kayak bingung mau ngomong apa, ya kan? Apalagi kita belum memahami materi ataupun memahami audiens juga kan. Tapi kelama-lama pas kita belajar itu terus-menerus dan kita praktekin, itu menjadi pelajaran yang gue sukai gitu. Jadi awalnya nggak suka tapi lama-lama suka. Rumit juga ya. Iya, makanya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Pak? Ada nggak? Gue sendiri pelajaran ya akuntansi. Akuntansi. Walaupun gue ngambil jurusan akuntansi, tapi gue awal-awalnya emang nggak suka banget sama akuntansi. Karena kan emang belum ada basic-basicnya kan. Emang dari SMP tuh gue udah kayak ngitung-ngitung. Ya kan mumet gitu kan. Hitung-hitungan gitu ya. Oke. Nah, gue mau nanya lagi nih sama lu kan berdua beda ya, yang satu SMK, yang satu lagi SMA tapi mondok atau boarding school. Nah, untuk Ivan nih, lu pernah ngalami magang nggak? Oh, magang pernah. Itu biasa itu kalau magang ngapain sih? Boleh sharing gitu. Magang itu kayak kita, kalau gue sih kan waktu magang di bagian career center ya. Itu juga di tempatnya di universitas swasta, yaitu di Kalbis Institute di Pulau Mas. Nah, itu ngapain aja tuh selama magang? Di situ gue tuh kayak ya pertama kayak yang megang semua ruangan kunci UKM, terus input data juga, terus kayak ngecek apa skripsi juga gue juga. Emang di luar sih, jauh banget dari akuntansi sebenarnya. Nah, waktu pas magang itu, pas mau selesai magang, di situ dosen gue ada kunjungan ke tempat magang. Dan dia tahu tuh kalau magang gue tuh gak sesuai banget sama jurusan. Akhirnya di situ gue dirombak lagi, dipindahin lagi, bukan di career center, di bagian di bagian kemahasiswaan juga, tapi dikasih tugasnya sama dia kayak yang bersangkutan sama akuntansi, kayak ngitung-ngitung keuangan gitulah. Kalau lu sendiri kan lu anak SMA nih, ada nggak suatu organisasi yang lu ikutin gitu dalam itu? Karena gua di SMA tapi di pesantren ya. Jadi jadi kalau di pesantren itu kita bukan eskul tapi langsung kayak ada divisi-divisinya, seperti divisi pendidikan, koordinasi pramuka, divisi bagian bahasa, bagian pendidikan, sama bagian ibadah. Nah, gua tuh alhamdulillah kepilih jadi koordinator pramuka. Jadi koordinator pramuka. Jadi di pesantren gue itu hari Kamis kan hari pramuka. Nah, kita tuh yang koordinir dari dia bangun subuh sampai dia tidur, itu bagian pramuka semua. Jadi harinya pramuka ya hari Kamis waktu itu. Lu di bagian apa itu? Gue di bagian koordinator pramuka, yang ngasih materi kayak sandi, morse, yang mungkin anak-anak mager gitu ya. Sandi apaan sih, morse, tapi itu ada apa namanya? Iya, kode-kodean, ada seru dah pokoknya. Nanti kalau dikodein cewek, Pak. Iya. Oke.
Oke, untuk Ivan, gue mau nanya nih, ada nggak sih yang nggak lu suka gitu dari SMK lu? Kalau yang nggak gue suka itu kayak apa ya? Suka semua sih, nggak ada yang nggak gue suka. Iya. Wow. Karena ya kita namanya ini jalanin aja kan. Paling kalau yang nggak gue suka tuh kayak ya cuma pelajaran sih. Pelajarannya pelajaran. Kalau Aslam sendiri, kalau di pesantren kan lebih kayak senioritas gitu ya. Mungkin yang gua kurang suka senioritasnya. Kita kalau jalan sama senioritas tuh kalau nggak nunduk gini nih ditegur. Iya, iya. Jadi kalau nggak kita ini kan badan busung gitu kan, langsung tuh diliatin. Pokoknya sama senior misi gitu. Tapi ya lebih senioritas banget sih menurutnya, biasa aja lah harusnya ya gitu. Tapi itu juga kebaikan juga sih, kebaikan juga sih ya, ngatur adab mungkin kan namanya betul. Iya. Oke. Nah, terakhir nih, apa sih untuk kalian nih, harapan kalian untuk anak-anak muda di Indonesia gitu, khususnya tuh anak muda Gen Z gitu, harapannya apa sih untuk depannya gitu? Kalau dari saya mungkin karena udah dididik cukup keras gitu ya di pesantren ya, jadi buat anak muda jangan manja lah, kan kita apalagi lagi terkenal nih kaum rebahan gitu ya, gadget banget tuh ya kan, gadget banget kan. Nah itu kita cobalah ikut aktivitas yang bermanfaat, jadi buat kedepannya juga kita udah terbiasa untuk bersosialisasi ataupun bekerja lah seperti itu. Oke, kalau sendiri apa nih Pan, masukan untuk anak-anak muda Indonesia nih Pan? Nah ini dia yang buat nonton nih. Kalau menurut gue ya jangan terlalu pakai gadget yang nggak kepentingan gitu, maksudnya lebih diarahin yang bermanfaat lah. Kalau sekarang kan namanya gadget kan biasa main game mulu ya kan. Nah maksud gue cari yang lebih kreatif lah, entah mungkin bisa belajar di online atau cari-cari sesuatu lah yang bisa nambah-nambah pengetahuan aja. Oke. Terakhir nih, apa sih alasan kalian masuk di Politeknik LP3 ini? Kenapa gitu kalian bisa masuk kuliah di sini? Dari siapa? Mungkin Ipan dulu. Siap. Kalau gue masuk LP3 ini awal karena punya saudara sepupu. Dulu alumni di sini juga. Cuman beda. Bukan ordal sih, jatuhnya kan dia pernah belajar juga di sini kan. Maksudnya cuma disaranin aja sama dia. Karena waktu itu gue kan lagi kerja, ya kan. Katanya suruh ngambil kelas karyawan aja di sini. Cuman dapat masukan lagi dari orang sininya waktu itu sama office-nya dibilang kalau karyawan kita nggak ngerekomendasin pekerjaan nih, katanya gitu. Jadi yang mau ngomong gue ngambil reguler. Nah di situ tuh akhirnya gue mikir lagi nih, wah lumayan nih kesempatan, mungkin ntar kalau buat nilai gue bagus bisa direkomendasi nih ke perusahaan-perusahaan, bener gak? Jadi kita lulus dari sini nggak kayak nganggur lah gitu kan istilahnya. Oke, kalau lu sendiri gitu, alasan lu kenapa masuk di LP3I? Spontan aja gitu. Jadi gue kan alhamdulillah atlet juga. Atlet juga. Karena gue alhamdulillah atlet, ada jalur undangan nih beasiswa buat yang prestasi kan. Akhirnya wah boleh juga nih, gue pengen kuliah deh yang jurusan hubungan masyarakat biar gue bisa belajar komunikasi, belajar juga public speaking yang awalnya gue nggak suka tapi lama-lama gue suka, dan gue pengen belajar lagi lah lebih dalam di LP3I yang slogannya juga kan lulus laku. Oke. Semoga cukup inspiratif ya untuk hari ini ya. Oke, thank you ya untuk Ivan. Terima kasih juga udah diundang. Mau datang. Nah, oke guys, itu episode kali ini podcast Time Coffee gimana? Seru kan? Nah, oke, kita berdua pamit undur diri. Saya Dimas Alfaizi dan saya Zahra dan saya Ahmad Aslam Ramadan. Ya, gue Ipan. Kami mohon undur diri dan saksikan terus podcast Time Coffee di episode selanjutnya. Bye bye.